Bayangkan dirimu berdiri di sebuah perpustakaan tersembunyi. Dindingnya dilapisi rak-rak kayu nan tebal. Setiap aliran udara membawa aroma kertas tua dan lilin meleleh. Di tengah keremangan itu, gulungan kitab Talmud terbuka. Lembarannya seolah berbisik sebuah rahasia besar. Perlahan, mata kamera menelusuri huruf-huruf Aram dan Ibrani, menyorot tanda-tanda kuno yang mungkin menyimpan lebih dari sekadar ajaran agama. Para pendeta dan cendekiawan berabad-abad silam menulis tidak hanya hukum-hukum syariat, tetapi juga catatan-catatan gelap, ritual terlarang, sumpah yang tak boleh diucapkan sembarangan, bahkan peringatan tentang jiwa-jiwa yang terperangkap. Konon, siapapun yang mencoba membaca ayat-ayat tertentu saat bulan purnama akan merasakan ada kekuatan lain yang mengawasi, siap menariknya ke alam yang tak terlihat. Dengarkan, di sini tertera larangan suci. Barang siapa membuka segel keempat saat malaikat malam mendekat, niscaya bayangan yang tertahan akan bangkit menuntut balas. Legenda lisan menyebut Sitra Achra, sisi lain, sebuah dimensi gelap yang hanya bisa diakses lewat bacaan suci yang disalahpahami. Dari balik gulungan terdengar desah. Roh jahat, makhluk halus yang haus dendam. Mereka menunggu penyusup berani yang mengusik keheningan mereka. Bisikan mereka lembut, menipu. Bacalah aku, pahami aku, dan kuperlihatkanmu rahasia alam terakhir. Namun, tidak ada yang kembali sama seperti sebelumnya. Buku harian tua menuliskan kisah Rabbi Elazar yang hilang tanpa jejak setelah menyalin baris-baris terlarang. Ada juga kisah keluarga Wais, 4 generasi terkutuk, rumah mereka sunyi dan pintu terkunci dari dalam. Apakah semua ini sekadar mitos? Ataukah jejak luka dan air mata itu benar-benar bersumber dari gulungan Talmud yang disegel rapat? Kini, giliranmu, peneroka. Beranikah kau menggerakkan gulungan itu, membuka lapisan-lapisan kata yang tersembunyi? Akankah kau mendengarkan bisikan kuno, menantang makhluk-makhluk gaib yang bersemayam? Pada sekitar tahun 200 Masehi, di sebuah ruang remang, lilin-lilin kecil menari di atas meja batu. Sebuah kompilasi pertama mulai terukir. Mishnah. Kamera berpindah perlahan, menyorot pena bulu angsa yang mencatat hukum-hukum lisan, dari ritus korban hingga tata cara upacara pernikahan. Disinilah inti dari tradisi Yahudi tertuang, fonem dan kata-kata pendiri yang membentuk fondasi ajaran kelak. Mishnah mengumpulkan suara-suara para Tanaitim, para perawi agung yang menuntun umat melalui labirin norma dan nilai, seakan merajut jaring pertahanan melawan lupa dan kesesatan. Setelah 3 abad berlalu, alunan suara rabbinik berlanjut menembus bentang dunianya Romawi. Di Palestina dan Babilonia, diskusi itu menjelma menjadi gemara, cahaya tambahan yang menyoroti setiap celah teks inti. Di bawah kubah langit Irak dan di aula kuno Yerusalem, para Amoraitim bertukar argumen. Apakah arti kata tahara dalam konteks air suci? Tiba-tiba, dialog rabbinitas memantulkan gema dalam fragmen Mishnah, menjadikan setiap baris sebuah pintu menuju tafsir berlapis. Struktur Mishnah seperti rangka kayu yang kokoh, sedangkan gemara adalah anyaman kain halus yang mengisi rongganya. Mishnah menetapkan apa dan bagaimana. Gemara mengelaborasi mengapa dan seberapa jauh. Tampak pada layar gulungan kedua. Di satu sisi teks singkat. Bapa mengajar anaknya tefilah pagi, siang, dan sore. Dan di sisi lain, lembaran komentari yang memecah satu kalimat menjadi puluhan penjelasan. Setiap kata-kata Mishnah diuji, diperdebatkan, lalu dihidupkan kembali oleh ketajaman diskusi gemara. Disinilah kekuatan sosial keagamaan kitab ini muncul. Hari demi hari, umat Yahudi menyesap ajaran Mishnah Gemara lewat ritus harian. Doa sebelum fajar, pengorbanan di bait suci sebelum kehancuran, dan bacaan pasal demi pasal.
Di pengadilan agama, Mishnah menjadi pedoman hakim Sanhedrin, di mana sengketa warisan atau tuduhan pelanggaran ritual diputuskan dengan merujuk pada baris-bariknya. Sementara itu, di yeshiva, sebuah lembaga pendidikan, para murid duduk bersila, lampu minyak menyorot wajah berkerut konsentrasi saat mereka berdiskusi, mencermati setiap kalimat, menantang guru dan sesama murid untuk merunut hikmah yang sering tersembunyi di balik kerumitan naskah. Garis waktu komposisi ini, dari Mishnah yang padat hingga Gemara yang meluas, bukan sekadar perjalanan teks, melainkan perjalanan komunitas yang meneguhkan identitas dan imannya, menjaga warisan leluhur dengan nyala lampu yang tak pernah padam. Di satu bagian Mishnah, Sanhedrin 81, terdapat baris singkat yang memerintahkan, barang siapa meracuni tetangganya dengan niat jahat, hendaklah ia diperlakukan sebagaimana ia berlaku. Dalam Gemara, diskusi rabbinik mengelaborasi hukuman ini. Apakah diperlakukan sebagaimana ia berlaku? Berarti pembalasan literal, racun untuk racun, atau metaforis, berupa pencabutan hak sipil dan pengucilan sosial. Suara para Amora berselisih. Sebagian menegaskan makna harfiah agar keadilan terasa keras dan menakutkan. Sebagian menekankan nuansa simbolis, racun, sebagai metafora dosa yang menghancurkan komunitas. Saat kamera berpindah ke lembar lain, terungkap ayat yang lebih ekstrem. Tulisan rabbinik yang diperdebatkan di yeshiva Babilonia. Bagi orang yang menghina nama Tuhan, api surgawi akan menjilatnya hingga debu menjadi saksi. Apakah ini janji hukuman abadi dalam api literal atau peringatan metaforis tentang kerusakan jiwa yang tak dapat diperbaiki? Para sufis Yahudi kuno membaca baris ini seperti mantra, merasakan getaran suku kata Ibrani yang berulang, lahashim, nafashim, azabim, seakan irama lisan mengundang kekuatan roh. Di sela-sela naskah, terselip kisah Rabbi Meir. Konon suatu malam ia terbangun mendengar tangis jiwa tersesat, memanggil namanya dari balik tirai kabut. Gemara mencatat, suara itu datang bukan dari makam, melainkan dari dimensi lain yang hanya dapat disentuh melalui hafalan mantra lisan, syair 2 baris, berakhiran konsonan yang sama, da'ah, nafsi etamarah, azak berukhah limola. Ketahuilah jiwaku pahitnya kelaparan, azab rohnya menunggu dalam garapan semalam. Suara rabbinik kuno menekankan irama, bukan arti, seolah menegaskan, kekuatan kata-kata Ibrani asli lebih dari sekadar makna, tapi juga getaran spiritual. Saat terjemahan modern muncul, bahkan yang paling literal sekalipun, nuansa menakutkan itu sering hilang atau justru diperkuat. Kata herem, yang dalam konteks Mishnah berarti pengucilan sementara atau larangan komunitas. Dalam versi Inggris, kerap diterjemahkan sebagai banishment atau curse, memberi konotasi abadi dan supranatural. Begitu pula, lahat, kata untuk lidah api. Dalam kamus kontemporer menjadi flames of damnation yang mengguncang imajinasi. Padahal, dalam ragam lisan rabbinik, itu lebih merujuk pada semangat yang membakar, panggilan sofistik untuk membersihkan dosa, bukan hukuman abadi. Suku kata yang diulang, nafsi, ruhi, mengikuti pola arus aram, menciptakan gema di langit malam. Saat rabbinik mengucapkan kata asli, komunitas mendengar harmoni ritual, bukan sekadar ancaman. Namun ketika penerjemah modern mencatatnya dalam huruf Latin, irama hilang, menyisakan kerapuhan makna dan menggantikan kehangatan komunitas dengan kesunyian yang mencekam. Di balik lipatan Mishnah dan Gemara, terselip teks-teks rabbinik yang membisikkan rahasia Hekalot, istana padang, tempat ritual kuno dilaksanakan untuk membuka gerbang sorga dan neraka. Di sebuah yeshiva tersembunyi, para rabi membentangkan lembaran tipis berhuruf halus, lalu menggumamkan serangkaian kata-kata Aram.
Pekahelal, Dzurib Or, Patah Shaftar. Irama mantra itu konon memecah ketebalan langit, meruntuhkan tembok pemisah antara dunia manusia dan alam gaib. Tangan mereka gemetar, menanti kilatan cahaya surgawi atau pekatnya bayangan neraka yang bergerak laksana kabut. Di antara kisah malaikat jatuh, nama Samyaza dan Azazel muncul sebagai sosok pemimpin yang dulu berdiri dalam kumpulan bintang. Midrash Talmudik menyebutkan, saat kesombongan mereka memuncak, Samyaza menundukkan sayapnya untuk jatuh ke bumi, menarik banyak roh bersamanya. Sedangkan Azazel sebagai pembawa hancur, diasingkan di padang pasir Paran untuk menebus dosa-dosanya dengan menerima jeratan, kutukan, dan kelaparan abadi. Sebuah kisah yang menancap di lembar-lembar Gemara Palestina. Bandingkan dengan Midrash Rabbah dan Midrash Levitikus, di mana Samyaza lebih digambarkan sebagai pembimbing yang tersesat, bukan sepenuhnya jahat. Sementara Azazel dikaitkan dengan upacara Yom Kippur, kambing penebus yang menanggung semua dosa umat. Dalam sinkronisasi legenda Abrahamik, Abraham disebut pernah berjumpa sosok Azazel saat ia meninggalkan Haran. Sebuah penglihatan singkat di tengah padang berdebu memunculkan pertanyaan akan garis tipis antara perbuatan manusia dan bisikan gaib. Kisah-kisah ini tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin dengan naskah rabbinik lain seperti Sefer Hekalot dan Merkabah, serta kitab Enok yang beredar di kalangan komunitas Yahudi awal. Saat para rabbi mengutip midrash-midrash ini, mereka tidak hanya menafsirkan teks, melainkan merangkai kembali jalinan sejarah surgawi dan neraka, menggambarkan bagaimana manusia, malaikat, dan makhluk halus saling terjerat dalam pertaruhan iman dan dosa. Sebuah legenda yang selamanya terjaga di gulungan kitab Talmud. Di sebuah bab yang samar, gulungan menampilkan fragmen teks berhuruf Ibrani kuno. Beberapa kata sengaja diburamkan, hanya terlihat goresan tinta pekat. Di sisi kanan, terlihat fragmen judul Bayangan Tanpa Tubuh, seolah judul bab tentang entitas yang hanya hadir dalam kegelapan. Kasus kecil tercatat. Seorang anak yatim di kota kecil menyaksikan bayangan melayang di sudut kamarnya tanpa sosok yang menjelma. Setiap malam, perlahan suara desir angin memanggil namanya, dan selembar kertas lusuh khusus disebut paranormal kecil menjadi saksi. Berisi coretan tangan Rabbi Aharon yang pertama kali mendengar jerit halus itu. Rabbi-rabbi kuno. Dalam diskusi Gemara Palestina menelusuri ayat ini untuk mengungkap ilmu sihir tersembunyi. Bagaimana bayangan tanpa tubuh dapat memisahkan jiwa dari raganya? Salah satu Amora berujar, barang siapa menguji ilmu untuk memisahkan jiwa, maka percobaan itu akan menjebak rohnya sendiri. Perdebatan menyala. Apakah memisahkan jiwa maksudnya literal ritual ekstraksi atau metafora untuk pencucian hati? Ulama Babilonian menegaskan bahwa ayat ini memuat peringatan keras. Salah satu mantra rabbinik yang disisipkan dalam margin teks kini nyaris hilang oleh waktu. Sorot lampu menggoyang pada lembar yang mengecil, tinta pada baris ketiga kabur total, teks rahasia tentang manipulasi jiwa. Tak boleh dibaca alih-alih dicamkan dalam dialog lisan. Konon, pengucapan frasa-frasa terlarang itu mampu membuka gerbang nafas antara hidup dan mati. Rohku masih terperangkap di mulut angin, jiwaku dalam selubung kegelapan. Bayangkan peneroka, jika kau membaca baris kabur itu dengan bahasa asli, getarannya akan merasuki syarafmu, seolah teks suci berubah menjadi mantera hidup. Sebuah interupsi visual muncul. Kamera menyorot mata narator yang berkaca-kaca, lalu berbisik, "Apakah kau berani melanjutkan?" sebelum kembali memperlihatkan gulungan yang basah oleh embun malam. Bagaimana rasamu mengetahui ini semua ada di teks suci? Di Paris, tahun 1242, di halaman Notre Dame
yang diselimuti kabut dingin pagi, pasukan Uskup Maurice de Sully mengumpulkan tumpukan tebal manuskrip Talmud. Bara api menyala merah, perlahan menghanguskan lembar demi lembar naskah berbahasa Aram dan Ibrani. Suara gemeretak tinta terpental. Kepulan asap mengepul ke langit kota. Keputusan Raja Louis IX atas desakan Gereja Katolik memerintahkan pelarangan studi dan pengumpulan semua eksemplar Talmud untuk penyucian doktrin. Hasilnya adalah ratusan gulungan yang lenyap dalam ajaran kebencian abad pertengahan. Larangan itu tak hanya memusnahkan kitab, tetapi juga merobek tatanan sosial Yahudi di banyak kota Eropa. Komunitas kehidupan yang selama ini terpusat di yeshiva kecil mendadak hancur. Para pelajar dipaksa mengubur teks suci mereka di bawah lantai rumah, atau merusak sendiri halaman yang dianggap heretikal. Larangan studi resmi diikuti dekrit pengusiran. Keluarga-keluarga Yahudi dibawa keluar dari Paris, sementara hak berdagang dan beribadah dibatasi ketat. Gerakan eksil menyebar ke wilayah Champagne, Normandia, bahkan hingga wilayah utara Italia. Di balik kesunyian perpustakaan umum, bisik-bisik beredar tentang rekaman penghapusan ayat. Konon, sebagian kalimat kontroversial seperti diskusi rabbinik yang menyebut supremasi rohani atas kekuasaan duniawi dipotong sebelum manuskrip diserahkan ke pengadilan gereja. Beberapa fragmen kabur hilang. Baris-baris tentang 3 jenis pena, kalam, yang dapat memanipulasi jiwa, atau ayat tentang mata malaikat yang mengawasi, tak lagi pernah ditemui di Eropa. Sumber-sumber rahasia menyebut adanya koleksi tersembunyi di arsip Vatikan. Lembar-lembar rapuh tersimpan di ruang bawah tanah Castel Gandolfo, dikunci dengan izin khusus Paus. Para sejarawan modern hanya menemukan referensi samar, nomor inventaris tanpa judul, menandakan fragmen Gemara Palestina yang dianggap paling berbahaya. Diperkirakan, paragraf yang menyeru toleransi yang berpotensi meruntuhkan otoritas gerejawi juga ikut terpangkas. Meski demikian, suara-suara salam dari masa itu tertinggal di margin teks Latin, terjemahan Parisian Bible. Catatan kecil tangan biarawan Dominikan mengeluh, "Mengapa kami membakar cahaya jika yang hilang bukan hanya tinta, melainkan pengetahuan suci yang seharusnya menyatukan, bukan memecah belah?" Narasi ini membiarkan kita menatap langsung pada akibat teror intelektual abad pertengahan. Dan pada pertanyaan tersembunyi, bagian naskah mana yang masih menunggu ditemukan di lorong-lorong rahasia Vatikan? Para akademisi modern menerapkan pendekatan historis kritik untuk menelusuri lapisan-lapisan redaksi Talmud. Teks-teks asal ditinjau berdasarkan manuskrip tertua, analisis bahasa, dan konteks sosial politik kala penulisan. Dari pandangan orientalis abad ke-19 hingga sarjana kontemporer, pertentangan muncul. Orientalis Eropa, seperti Johann Andreas Eisenmenger, cenderung memandang Talmud sebagai kumpulan doktrin eksklusif dan misterius, menyorot kutukan-kutukan ekstrem tanpa memahami kerangka internal rabbinik. Sementara itu, Rabi kontemporer menegaskan bahwa setiap kutukan yang tampak keras hanyalah peringatan etis dalam tradisi retorika kuno, bukan mantra supranatural. Diskusi terkini menitik beratkan pada rekonstruksi konteks asal, yaitu dialogu komunitas Yahudi yang berjuang mempertahankan identitas di bawah tekanan Kekaisaran Romawi dan sanksi gerejawi. Sehingga istilah-istilah seperti banishment atau devouring fire diinterpretasi ulang sebagai simbol pemisahan moral, bukan ancaman iblisiah. Di ranah pop culture, Talmud sering dimunculkan sebagai elemen plot film dan permainan video, seringkali tanpa kerangka historis yang akurat. Dalam serial petualangan bergaya Indiana Jones, gulungan Talmud legendaris digambarkan menyeret pembaca ke dimensi lain, lengkap dengan efek suara gema mantra Aram. Di game aksi fantasi,
pemain harus melewati ritual pembuka gerbang dengan mengumpulkan fragmen Gemara untuk mencegah kutukan sang penjaga. Versi parodi bahkan menjual skin karakter penyihir Talmudik yang memanggil makhluk gaib. Sementara itu, di forum-forum internet, teori konspirasi mengklaim bahwa Talmud tertua menyimpan kode rahasia yang memicu wabah atau bencana alam jika dibuka sembarangan. Narasi yang diulang-ulang oleh saluran YouTube misteri dan blog pseudo-akademik tanpa sumber primer. Para akademisi mengkritisi fenomena ini, menyebutnya fetishization esoteris karena mengurangi kompleksitas diskursus rabbinik menjadi gimmick horor. Mereka menekankan, Talmud bukan teks sihir, melainkan dialog hukum dan etika. Setiap ayat kelam baru bermakna bila dibaca melalui lensa metode historis kritis, memahami penulisannya di masa sebelum abad pertengahan. Saat komunitas Yahudi menarasikan kembali pengalaman penindasan dan harapan kebebasan. Dalam seminar-seminar kontemporer, rabbi dan sejarawan bersama-sama mendemonstrasikan bagaimana kutipan-kutipan yang dipopulerkan oleh film atau teori konspirasi sering terpotong, diterjemahkan tidak akurat, atau diambil di luar konteks Mishnah Gemara, sehingga kehilangan nuansa dialogis yang menghidupkan teks suci ini. Misteri tentang kutukan dan makhluk gaib yang menghantui baris-baris Talmud sering dibumbui oleh sensasi modern, efek suara dramatis, teks kabur yang katanya menyimpan mantra maut, dan teori konspirasi yang beredar di forum gelap. Namun, ketika kita kembali pada manuskrip tertua, pada fragmen Mishnah Gemara yang terpelihara, terlihat keseimbangan. Kumpulan diskusi hukum dan etika, bukan buku sihir hitam. Ayat-ayat yang disebut ngeri itu, jika dibaca dalam konteks asal bahasa Ibrani dan Aram, lebih tepat dipahami sebagai peringatan moral, suatu cara rabbinik menegaskan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran komunitas terhadap tindakan sendiri. Fakta lapangan menunjukkan bahwa hampir semua mantra kutukan yang viral di pop culture sejatinya merupakan interpretasi lepas dari teks asli. Potongan ayat diulang-ulang tanpa kata sambung, dihaluskan oleh terjemahan parsial yang mengabaikan diskusi kritis di Gemara. Sebaliknya, para rabbi kontemporer menegaskan bahwa setiap frasa penghakiman dirancang untuk menggugah kesadaran pembaca tentang konsekuensi tindakan, bukan untuk memanggil entitas gaib. Manuskrip Eropa yang disensor bahkan menghilangkan margin dialog yang menegaskan fungsi etis, sehingga muncul kesan ekstrim yang jauh dari niatan awal perawi rabbinik. Dalam sorotan lampu remang dan kabut asap tipis, gulungan Talmud tetap memancarkan aura kuno, tapi bukan aura teror semata. Disitulah letak keindahan naskah. Ia mempertahankan keseimbangan antara misteri ritus lisan dan kedalaman ajaran moral. Setiap kata tajam yang sempat mengundang rasa takut, pada akhirnya mengalir menjadi pelajaran. Manusia terikat oleh kata-katanya sendiri, dan komunitaslah yang menegakkan kebenaran melalui dialog dan refleksi. Apakah semua kengerian ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti, atau justru memberikan pelajaran moral yang lebih dalam? Sampai jumpa di bab selanjutnya. Peneroka. Siapkan nyalimu untuk menembus lapisan berikutnya, dan biarkan aksara kuno ini mengubah cara pandangmu tentang sejarah, iman, dan kekuatan kata. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.